Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran fikih kelas 1, yaitu tentang cara berwudu. Baiklah anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan berwudu? Jadi, wudu itu adalah suatu pekerjaan untuk menghilangkan najis. Nah, lalu bagaimana tata cara kita melakukan wudu? Nah, dalam pelajaran kali ini maka kita akan membahas tentang bagaimana cara atau tata cara melakukan wudu. Sebelum kita masuki pelajaran tentang wudu, di sini ada satu kata mutiara atau mutiara hikmah. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi, orang yang bersih sudah mesti dia tergolong orang yang beriman. Kemudian pengertian wudu. Wudu artinya bersuci dari hadas kecil. Jadi wudu itu bersuci daripada hadas kecil. Dan menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Jadi air yang kita gunakan itu air yang suci airnya dan menyucikan bagi kita. Jadi perlu kita ketahui, yang namanya wudu ini itu khusus untuk mensucikan dari hadas kecil. Bagaimana kalau hadas besar? Nah, kalau hadas besar ada lagi tata cara yang dilakukan. Bukan dengan cara berwudu kalau hadas besar. Kalau hadas kecil cukup dengan berwudu. Kemudian rukun wudu. Rukun wudu ada 6. Yang pertama itu niat. Bagaimana cara niat wudu? Itu dengan membaca lafaz niatnya, nawaitul wudu'a fardalillahi ta'ala. Itu yang sesingkat-singkat. Nawaitul wudu'a fardalillahi ta'ala. Kemudian dalam hati kita, sah jago berwudu fardu karena Allah. Kemudian rukun wudu yang kedua yaitu membasuh muka. Bagaimana muka? Muka itu batas tumbuhnya rambut. Dari kepala, dahi, untuk tumbuh rambut ke sini sampai ke bawah dagu. Itu namanya muka. Kemudian membasuh kedua tangan.
Membasuh kedua tangan dari ujung sampai siku. Keempat, mengusap sebagian kepala. Mengusap, kita ambil air, kita usap, tidak membasuh. Kalau membasuh itu kita pasti banyak airnya. Kalau sedikit cuma mengusap. Kita ambil air, kita usap. Sebagian kepala, maksud sebagian itu berarti tidak seluruhnya. Sebagian, bisa di sini, sini, sini. Itu namanya sebagian. Kemudian yang kelima itu membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang paling penting yang keenam itu tertib. Paling penting itu yang keenam, tertib. Apa yang dimaksud dengan tertib? Tertib itu ialah tersusun atau beraturan dari niat pertama sampai niat yang terakhir. Tidak acak. Itu namanya tertib. Nah, kemudian sunat wudu itu ada berkumur-kumur. Itu masukkan air ke dalam mulut dengan kedua tangan. Gerak-gerakan air di dalam mulut. Lalu keluarkan sebanyak 3 kali. Itu sunat wudu. Kemudian menghirup air ke dalam hidung atau istinjak. Memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Itu juga sunat wudu. Nah, kemudian kita membasuh wajah. Nah, membasuh wajah ini salah satu rukun daripada rukun wudu. Membasuh anggota wudu itu wajib 1 kali dan disunatkan 3 kali. Jadi apakah boleh wudu cuma 1 kali, membasuh muka 1 kali? Boleh, karena itu wajibnya cuma sekali. Membasuh kedua tangan, nah itu juga termasuk rukun wudu. Dilakukan 3 kali. Ingat dahulukan yang sebelah kanan. Jangan kita melakukan duluan yang sebelah kiri. Nah, ini tadi mengusap kepala, sebagian kepala dengan air. Itu banyak 3 kali. Kemudian mengusap telinga. Nah, mengusap telinga ini itu salah satu sunat wudu. Itu tidak termasuk rukun. Apakah boleh orang yang berwudu tapi tidak membasuh telinga? Itu hukumnya boleh, karena mengusap telinga itu atau membasuh telinga itu juga salah satu sunat wudu. Jadi hukumnya sunat, tidak wajib. Kemudian membasuh kaki. Nah, membasuh kaki sampai mata kaki itu juga 3 kali. Nah, setelah itu kita disunatkan membaca doa setelah wudu. Apa doanya? Nah, nanti kita akan pelajari tentang doa wudu pada pelajaran berikutnya. Kiranya itu saja materi dari saya tentang wudu atau tata cara berwudu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.